Kami dari kelompok 4 Binus University Online Learning akan menjelaskan mengenai stakeholder analysis. Selanjutnya, berikut merupakan anggota tim 4 yang terdiri dari Adi Permana, Arko Julia Salma, Karina Alam Rahmadiana, Nurfinta Hoiriah Mafiro. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai stakeholder. Pengertian stakeholder. Stakeholder adalah individu, kelompok, ataupun organisasi yang memiliki kepentingan ataupun klaim dalam hasil akhir proyek. Ada yang mendefinisikan juga bahwa stakeholder sebagai perorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah tim. Selanjutnya yaitu jenis-jenis stakeholder. Stakeholder primer, yaitu mereka yang langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh di sini dapat bersifat positif maupun negatif. Lalu stakeholder sekunder, yaitu mereka yang tidak langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh di sini dapat bersifat positif maupun negatif. Lalu stakeholder utama, yaitu mereka yang bisa memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kegiatan pemerintah dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi yang memiliki program tersebut. Kategori kepentingan stakeholder didasarkan pada ekonomi, politik, sosial, budaya, etnis, lingkungan, dan keamanan. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stakeholder matrix. Ada 4 area dalam stakeholder matrix yang perlu diperhatikan. Pemahaman akan keempatnya sangat penting karena akan menentukan perlakuan atau metode cara apa yang akan dilakukan untuk berkomunikasi dengan para stakeholder ini. Area ini meliputi yang pertama, low power, low interest monitor. Kelompok ini tidak untuk secara aktif terlibat dalam proyek. Kelompok ini bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu lebih dalam mengenai proyek. Namun, kita tetap harus tahu siapa mereka, tetap awasi ataupun memonitor mereka dan kemungkinan mereka untuk berpindah ke kategori pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu high power, low interest, keep satisfied. Kelompok ini adalah kelompok pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Mereka tidak memiliki kepentingan dan ketersediaan untuk terlibat secara aktif. Biasanya sulit untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan kelompok ini secara konsisten. Dalam mengelola kelompok ini dibutuhkan strategi keterlibatan proaktif untuk membuat mereka puas. Lalu selanjutnya yaitu high interest, low power, keep informed. Kelompok ini terpengaruh oleh proyek namun tidak memberi dampak besar pada proyek. Kelompok ini meminta waktu yang lebih banyak daripada yang bisa kita berikan kepada yang lain. Karena itu penting untuk menemukan cara yang efisien untuk membuat mereka terinformasikan. Beberapa cara yang bisa digunakan yaitu jejak pendapat, email, presentasi, ataupun publikasi. Lalu yang terakhir yaitu high interest, high power, manage closely. Biasanya kelompok ini adalah pemilik bisnis dan pemangku jabatan lain yang berwenang mengambil keputusan. Mereka biasanya mudah diidentifikasi. Kelompok ini sangat penting karena dapat mempertahankan ataupun mengembangkan proyek. Kelompok ini biasanya mudah dilibatkan dengan cara melakukan komunikasi yang transparan dan konsisten. Next. Selanjutnya, pengertian dari stakeholder analysis, yang dimana stakeholder analysis adalah proses memetakan posisi stakeholder terhadap kegiatan yang akan dirancang atau dijalankan oleh sebuah organisasi publik, yang dimana stakeholder analysis merupakan analisa pemangku kepentingan menurut Wikipedia yang didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi baik perorangan maupun kelompok yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan yang akan dilakukan serta mengelompokkannya sesuai dengan dampak dari tindakan yang dilakukan. Yang dimana proses ini melalui analisis yang mengambil keputusan dapat memahami kepentingan, kebutuhan, dan perspektif berbagai pihak yang terlibat dan merumuskan strategi untuk mengelola interaksi dengan mereka.
Selanjutnya, mengapa melakukan stakeholder analysis itu penting dalam manajemen proyek? Karena melakukan analisis terhadap stakeholder adalah penting bagi sebuah organisasi publik karena akan memberikan inspirasi tentang bagaimana kita harus bekerja bersama dengan stakeholder berbagai tingkat kepentingan atau pengaruh yang berbeda. Analisis pemangku kepentingan ini pun berguna untuk membantu project manager dan project team dalam memahami organisasi formal secara lebih baik. Dapat dibuat analisis stakeholder untuk menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam proyek dan apa saja peran yang dijalankan oleh berbagai pihak tersebut. Baik, untuk next-nya terkait dengan manfaat melakukan stakeholder analysis, yang pertama yaitu akan dapat mendapatkan lebih banyak dukungan dan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, akan dapat meningkatkan visibilitas proyek, terutama untuk para pemangku kepentingan di level eksekutif. Kemudian akan dapat mencegah hambatan yang berbiaya mahal nantinya di dalam siklus proyek itu sendiri. Kemudian yang keempat, dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui kanal yang tepat pada waktu yang tepat juga. Yang kelima, untuk membagikan tingkat informasi yang tepat dengan para pemangku kepentingan di proyek tersebut. Next. Terkait dengan tahapan dalam mengembangkan stakeholder analysis, ini ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu membuat daftar stakeholder. Yang kedua, mengidentifikasi kepentingan atau ketertarikan stakeholder. Yang ketiga, mengukur besar pengaruh yang dimiliki stakeholder. Kemudian yang keempat, menilai keberadaan potensi konflik antar stakeholder. Kemudian yang kelima, menentukan peran stakeholder di dalam proyek itu sendiri. Kemudian yang keenam, menentukan objektif atau tujuan dari stakeholder itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, menentukan berbagai strategi untuk stakeholder. Kemudian yang kedelapan, melakukan identifikasi yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap para pemangku kepentingan di dalam proyek. Next. Baik, selanjutnya metode untuk mengidentifikasi pengaruh stakeholder yaitu menggunakan analisis berupa pendekatan NetMap. Pendekatan NetMap ini sendiri merupakan instrumen yang berbasis Social Network Analysis atau SNA, di mana NetMap sendiri sudah memodifikasi SNA tersebut dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholder dalam melakukan analisisnya. Dengan analisis ini dapat memetakan secara singkat pola hubungan yang menggambarkan kekuatan serta kelemahan yang dapat membantu bagaimana melakukan penguatan hubungan untuk dampak yang lebih besar. Next. Masalah umum yang terjadi saat stakeholder analisis yang pertama yaitu ketika pemangku kepentingan proyek terlalu bersemangat dapat menyebabkan scope creep yang memiliki solusi yaitu dengan menerapkan proses kontrol pada perubahan. Yang kedua, yaitu selama fase identifikasi pemangku kepentingan awal, seringkali tim proyek melupakan pemangku kepentingan yang memiliki minat tinggi terhadap inisiatif. Solusinya yaitu melibatkan tim proyek selama fase identifikasi pemangku kepentingan. Masalah ketiga yaitu ketika memulai proyek, seringkali tim proyek memulainya terlebih dahulu tanpa melakukan analisis pemangku kepentingan. Solusinya yaitu lain kali buatlah peta analisis pemangku kepentingannya terlebih dahulu baru memulai suatu proyek. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai stakeholder analisis. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.